Barusan kan hari ini ada yang boleh disebut sebagai islah antara Ketua Umum PBNU dengan Rois Am PBNU-nya. Menurut dengan islah tersebut seperti apa, Kiai? Kami nggak ikut, ya hanya tahu berita aja. Ada upaya untuk diinformasikan akan membuat MLB dengan keputusan bersama. Bagaimana menurut dengan Kiai? Kalau memang mengadakan muktamar bersama, monggo. Tapi menurut kami harus benar-benar clean dan clear. Siapa ketua pajaknya, siapa posenya dan seterusnya, lalu struktur kepanitiaan, benar-benar orang profesional. Kemudian siapapun siap berbenah, tidak harus orang saya yang jadi, tidak harus orang kita yang jadi, dibuka untuk semua. Lalu kalau bisa islah bagi semua, tidak kausal yang dulu sempat keluar, islah dengan pihak Kisaid, islah dengan Kusalam, islah dengan Kisubhan Brebes yang sempat di reposisi dari Wakil Rois ke Awan, dan seterusnya. Jadi NU utuh kembali. Setelah NU utuh kembali, dari kader yang terbaik, yang jadi siapapun, semuanya siap menerima. Dengan cara yang bersih. Nggak ada lobby-lobby, nggak ada sikut kanan, sikut kiri, nggak ada fitnah kanan, fitnah kiri, nggak ada yang menjatuhkan kanan kiri. Kalaupun orang jatuh, ya memang jatuh karena mungkin track record-nya nggak baik, ada di medsos, ada di jejak digital, atau mungkin kapasitasnya kurang, atau moralitasnya kurang, atau khidmatnya kurang, atau jam terbangnya kurang, atau mungkin kurang kuat mengakar di bawah dan segala macamnya. Jadi jangan sampai ada kasus sengaja dijatuhkan, sengaja dibuang, padahal orang itu sebetulnya nggak punya masalah. Track record juga oke, kapasitas oke, lalu mengakar di bawah, khidmatnya juga sudah berpuluh-puluh tahun, eman kalau hanya karena kelompok ente, kelompok aneh, dan seterusnya, geng sini, geng situ, lalu orang yang baik difitnah ke sana kemari lalu terbuang. Kami kepingin sekali islah yang menyeluruh, bukan hanya islah antara pihak JMIF dengan antara Gus Yahya, biar NU besar kembali. Nah, beberapa waktu yang lalu, Kiai, monggo, masih ada lanjutan? Kami kepingin sekali dimulai dari anggota AWA. 9 kiai di anggota AWA itu harus benar-benar terseleksi, yang benar-benar layak duduk di alul haliwalakti. Kemudian setelah kira-kira yang terpilih oleh Rois Cabang dan BW, alur hal waktunya bulan sampai 9 orang. 9 orang itu harus sering ketemu bersama. Kriteria Rois Am, kealimannya kayak apa? Bukti kealiman itu ditunjukkan ngarang kita banyak. Bukti kealiman itu kalau nggak ngarang kita banyak, dibuktikan ngajar santri berpuluh-puluh tahun, alumninya alim-alim. Kalau alumninya alim-alim, maka dia itu mesti alim. Atau mungkin nggak banyak ngajar santri, tapi banyak ngarang kitab, itu mesti alim. Lalu jam terbang, dia sudah puluhan tahun berkiprah. Kalaupun dia pernah di kampus, sudah pernah punya sekian banyak bawahan di PMII, atau di organisasi, dia puluhan tahun berkhidmat, punya sekian banyak bawahan di PENU, lalu di Ansor. Nah, mereka yang pernah dibimbing itu sudah jadi pengurus cabang di mana-mana. Yang menurut kami calon Rois Am yang akarnya kuat sekali. Akarnya kuat, pasnya oke banget, jam terbang juga oke, kapasitas ditunjukkan dengan santri ribuan, alumninya alim-alim atau ngarang kita banyak. Jadi ahlul haliwakti jangan ketemu ketika muktamar saja. Mereka mungkin ketemu sampai sekian kali bahas kriteria Rois Am, bahas macam-macam, sehingga ketika memilih
itu tidak memilih non sewu kucing di dalam karung. Ya memang memilih orang yang nyata. Ini tak pilih karena ini tak pilih karena ini tak pilih karena ini. 9 anggota pada waktu itu ngerti betul tentang profil calon Rais Am itu. Kami kepingin seperti itu. Kemudian penjaringan calon ketua umum itu jangan hanya dijaring ketika muktamar. Mungkin sebulan 2 bulan sebelum muktamar sudah dijaring. Lalu mereka yang masuk semacam calon yang layak untuk dijadikan calon ketua umum itu juga ada kriterianya. Asli NU, jangan terjangkiti penyakit agak salafi Wahabi atau radikal anti Pancasila atau condong ke kelompok-kelompok yang anti NKRI atau terlalu liberal, jangan juga. Cari yang asli kader NU. Kemudian karena ketum ini mengurus organisasi, maka dia juga punya jam terbang tinggi ngurus organisasi. Misalnya kalau dia alumni pondok, pernah jadi ketua pondok Lirboyo Pulau Saran, atau jadi sekretaris di pondok, pengurus pondok punya pengalaman. Kalau latar dari Penuh juga pernah jadi tokoh di Penuh, begitu juga di Ansor, atau di BMII, atau di Bakar Nusa dan segala macamnya. Atau di struktur ranting sukses, MPC pernah sukses, di Cabang pernah sukses. Nah, orang kayak begitu punya pengalaman kenyang, jam terbang tinggi, ngurusi NU secara manajerial. Lalu nggak punya cacat moral, tadi nggak punya cacat akidah. Kemudian nggak punya cacat hukum, nggak pernah berurusan dengan hukum. Kalaupun pernah sudah clear. Lalu kapasitas, di samping pengalaman jam terbang tinggi, dia mesti komunikasi dengan luas. Setidaknya lancar bahasa Arabnya atau lancar bahasa Inggrisnya, ukur kedua-duanya. Kurang baik sekarang itu kalau jadi ketum, bahasa Inggris nggak lancar, itu bahasa Arab nggak lancar. Ini perlu sekali. Syukur-syukur memang dokter asli dokter. Jadi dokter yang honoris causa memang asli dokter lewat proses. Sehingga memangnya nyata. Kemudian kuat di akar. Kuat di akar itu karena dia kalau pernah di PMI, lama di PMI atau lama di Ansor, bawahnya sudah banyak yang jadi ketua PC. Atau dia lama mengasuh pesantren, ratusan santrinya nyebar di Indonesia, sudah menjadi pengurus PC dan seterusnya. Atau mungkin kayak Gus Dur dulu, kayak Kiai Hasyim Muzadi, sering kesana kemari pengajian kemana-mana ke pelosok tanah air bertahun-tahun. Itu menurut kami orang yang akarnya kuat. Nah, kalau bisa sebelum dimasukkan di meja pilihan, calon itu sudah terseleksi secara sampai kayak begitu. Jangan tahu apa-apa, tahu di ruang sidang, calon itu apa? Ya bingung semua. Kayak simsalabim ya. Ya milik kucing dalam karung ya. Nah, kemudian gini Jai, kemarin saya sempat wawancara dengan Gus Abbas Jai. Beliau menganggap bahwa Gus Abbas menyimpulkan bahwa justru Kiai Miftahul Ahyar itu boleh dikatakan kalau melihat rekam jejaknya itu bukan NU. Menurut jenengan gimana Kiai? Monggo, tapi sebaiknya itu dibahas bareng-bareng, ngumpul beberapa kiai dan aktivis yang punya data dan bukti banyak, punya rekam jejak bukti banyak, lalu nanti dibahas dari berbagai sisi, baru disimpulkan. Tidak bisa seorang lalu menghakimi. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kan ada forum komunikasi Kiai Jawa, di mana forum ini mendesak akan dilaksanakan MLB. Dan kalau dalam MLB itu 3 orang, yaitu Ketum, OSAM, dan Sekjen PBNU itu hadir, forum ini akan menolak hasilnya. Gimana menurut Kiai? Menurut kami, ketika yang sekarang katanya muktamar bersama antara ditandatangani di OSAM, itu maksudnya gitu. Sekjen sama Katib, dan terbimbing oleh Mustasar, lalu benar-benar membentuk kepanitiaan yang netral.
kepanitiaan yang profesional. Lalu panitia yang profesional, Jauhari sudah membuat kriteria calon ahwa, kayak saya tadi. Membuat kriteria calon rois am, kayak saya tadi. Membuat kriteria calon ketum, kayak saya tadi. Dan yang lain-lain mungkin. Kalau sudah mensepakati itu semua, lalu disampaikan ke cabang-cabang dalam munas atau kombes sebelum utama, tentu orang yang nggak qualified, nggak memenuhi kualifikasi itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Nggak usah kasar dipaksa keluar atau ya apa, nggak usah kasar ditolak atau ya siapapun yang memenuhi itu akan masuk, siapapun yang nggak memenuhi itu ya nggak bisa masuk. Perkara orang masuk kemudian ingin aparukan, ingin ikut meramaikan muktamar, ya siapapun warga NU boleh ikut meramaikan muktamar. Nah, terus gini Kiai, kan di akar rumput banyak desakan atau katakanlah keinginan warga Nahdien agar panjenengan itu bisa menduduki jabatan ketua umum PBNU. Gimana secara pribadi Kiai? Itu urusan mereka. Kalau mereka mau ya terserah mereka. Terus setelah mereka mau melakukan langkah apa itu terserah mereka. Lalu kalau mereka kenal ketua cabang, menitipkan aspirasinya kepada ketua cabang, lalu mengkomunikasikannya, lalu konsolidasi, itu urusan mereka, bukan kami. Kalau Kiai sendiri apabila ternyata itu sepakat agar Mbak Yai Marzuki Mustamar itu didaulat harus jadi PBNU, kuat, jadi menurut jenengan secara pribadi kesiapan jenengan sendiri gimana Kiai? Saya sudah terbukti dimanapun tetap khidmah. Saat kami di dalam khidmah, saat kami dikeluarkan pun tetap khidmah. Amin. Dan itu saya nggak khawatir dengan saya. Artinya apabila memang desakan dari warga itu betul-betul dan jenengan dia juga apapun yang terjadi akan siap menerimanya gitu Kiai. Saya akan khidmah dimanapun. Di luar maupun maupun di dalam ya. Maupun di luar dan tetap khidmah. Terakhir Kiai, dengan adanya islah yang baru saja dilaksanakan pada hari ini di Lirboyo, itu menurut jenengan islah yang dilaksanakan oleh ketum dan rois am ini betul-betul islah secara keseluruhan atau hanya untuk meredam suasana kegaduhan di PBNU Kiai? Kalau alam kami nggak tahu, tapi yang kami ingin ya islah menyeluruh kayak yang awal tak sampaikan tadi. Harapan jenengan untuk ke depan NU secara keseluruhan Kiai dan pesan-pesannya. NU besar harus diurus orang yang benar-benar profesional. Jadi jangan sampai geng sana geng sini gara-gara ada geng-gengan lalu orang yang potensial terbuang karena bukan gengnya, orang yang di bawah standar dimasukkan karena gengnya. Ini nggak baik untuk NU. NU urusannya sangat banyak, butuh talenta yang luar biasa, butuh kinerja luar biasa, butuh kapasitas yang luar biasa. Makanya siapapun dari kader NU yang top-top harus ada pintu untuk masuk ikut khidmah di NU. Jangan sampai ada portal yang tidak fair, ada portal yang tidak sportif. Gara-gara portal itu lalu kader yang potensial terhadap dana. Kita kepingin sekali NU terbuka untuk semua, asal benar-benar kader NU mau dan mampu berkhidmat. Mau dan mampu berkhidmat. Buka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mereka. Nanti sambil berjalan akan terseleksi dengan sendiri. Kalau bisa 3 bulan sekali atau setengah tahun, kumpul, diseleksi, mungkin ada yang nggak sanggup atau nggak aktif atau apa, ya nyuwun sewu diganti, direposisi, diganti kader yang lebih baik lagi. Kami seperti jadi orang diganti apa enggak karena lain kan dislike, enggak karena geng sana atau geng sini, tapi berbasis kinerja. Karena kita benar-benar ingin hikmah yang maslahat untuk umat. Segera umat merasakan hikmahnya NU. Kesimpulannya berarti siapapun yang menjabat sebagai pengurus PBNU atau di kepengurusan manapun harus tetap ikhlas tanpa ada tendeng aling-aling apapun gitu ya, ada tanpa tendensi apapun, ikhlas lillahi ta'ala demi NU gitu. Ikhlas lillahi ta'ala plus punya kemampuan ya. Oh enggak. Kalau nggak punya kemampuan nggak bisa hikmah.
Pastinya. Atau tapi nggak ikhlas, nanti juga ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ingin nyari hidup di NU nggak baik juga. NU yang perlu dikembangkan kampusnya. Kampusnya banyak kalah dengan Muhammadiyah, malu. Lalu sekolah-sekolah, banyak sekolah-sekolah unggulan milik Syiah, milik Salafi Wahabi. NU harus punya lebih banyak lagi sekolah top-top, ma'arif-ma'arif, atau apapun yang benar-benar NU, yang bertaraf nasional itu internasional. Dan itu butuh tenaga yang luar biasa, kinerjanya, keahliannya, kapasitasnya. Lalu ada masih jutaan meter wakaf yang belum selesai sertifikatnya. Kemudian ada sekian ribu guru-guru yang belum beres sertifikasinya, belum beres ngurus P3K-nya. Ada sekian banyak dosen NU yang belum kelar guru besarnya. PBNU harus mengurusi itu semua, bantu bikin tip supaya kader NU segera, yang guru-guru ngaji segera mendapat perhatian, yang yatim-yatim segera mendapat perhatian, anak-anaknya banser, ketua rantai yang miskin-miskin, pinter-pinter, bagaimana mereka dipikir bisa kuliah, dan yang mikir harus NU. Kita pingin seperti itu, kepingin seperti itu. Ada lembaga ekonomi, lembaga keuangan, lazis, itu butuh orang-orang yang punya kapasitas, pengalaman, kinerja yang bagus, punya talenta yang luar biasa, ikhlas berkhidmat. Satu lagi Kiai, berkaitan dengan penjelasan yang barusan Panjenengan sampaikan tadi, ada begitu banyak problem yang belum terselesaikan di NU. Kira-kira ini kita bicara seandainya jenengan kemudian menggantikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU Tanfidiyah, dengan apa yang barusan Panjenengan beberkan masalah yang belum selesai, kira-kira jenengan akan mampu atau gimana Kiai? Dan apa yang akan dilakukan nantinya apabila jadi? Pertama, ketua itu harus punya wawasan. Saya ketua NU di BBN, apa saja yang jadi tanggung jawab kami, itu harus tahu. Diidentifikasi, diklasifikasi. Lalu ada semacam pendelegasian tugas. Yang masalah ini kami punya teman, dia profesor doktor, tangan layak, maka nanti wakil ketua 3 misalnya membidangi itu. Saya punya teman, dia pentir luar biasa, mampu menghidupkan bank-bank yang mau mati. Maka untuk urusan ekonomi dan urusan, saya akan mengambil teman itu. Tanpa harus ngambil konsesi tambang ya? Tanpa harus ngambil konsesi tambang? Wah, nggak harus. Nggak harus ya? Jadi nggak harus ketua yang melakukan itu semua. Ada kader yang kepada kader itu si ketua bisa mendelegasikan tugas itu pada kader-kader. Ketuanya tinggal memonitoring, mengontrol, memotivasi, dan tentu mensupport dana lewat bendahara. Yang penting ketua itu punya wawasan, punya konektivitas, dan punya konektivitas, lalu membagi tugas ke sana kemari. Siap. Tidak harus ketua sendiri yang buatkan bansum, harus. Artinya kesimpulannya Kiai sendiri punya banyak konektivitas yang bisa dimanfaatkan atau diberdayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai itu Kiai. Insya Allah. Itu bukan tentang saya. Jadi harusnya ketua umum siapapun, bisa saya, bisa yang lain, itu harus punya wawasan tentang NU lengkap. Siap. Wawasan lengkap itu dibagi berbagai divisi. Divisi ini nanti kira-kira diamanatkan pada siapa? Tugas ketua itu di situ. Jangan sampai tugas ketua setelah terpilih bingung mau apa saya ini. Makanya orang yang akan jadi ketua sebulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, itu sudah menginventarisir kader. Seleksi ketat. Waktu jadi calon sekjen ini, calon bendum ini, calon ketua 1, 2, 3, 4 ini, calon ini sudah punya, dan itu nggak sendiri aja. Menginventarisir kader, menseleksi kader, tentu dengan ada timnya untuk mendapatkan orang yang top. Siapapun ketua harus begitu. Nggak bisa ketua itu terpilih bim salah bim, ya bingung. Siap. Makanya idealnya harus orang yang bertahun-tahun berkhidmat.
Kalau nggak pernah berjemaah, ya dia nggak punya jaringan kan. Matur nuwun Kiai atas waktunya. Mudah-mudahan saya sendiri secara pribadi saya mendukung panjenengan untuk duduk di pucuk pimpinan PBNU Kiai, karena melihat rekam jejak panjenengan. Bukan urusan saya. Kalau saya pribadi memberikan dukungan kepada panjenengan, saya berdoa semoga panjenengan tetap diberi kesehatan, keberkahan. Kiai. Matur nuwun atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila salah kata dan pertanyaan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sedulur TV Aloha, demikian tadi obrolan kita bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar, di mana telah kita dengarkan bersama-sama. Beliau memberikan penjelasan yang begitu detail bagaimana seharusnya seorang ketua umum PBNU, baik itu ketua Tanfidiyah maupun Rois Am, tidak boleh sembarang orang menjabat atau menduduki jabatan PBNU yang dua hal terpenting ini, yaitu Tanfidiyah dan Rois